janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, puji nama Yesus Kristus Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Kita percaya bahwa kasih Yesus Kristus beserta buat setiap kita, dan sepanjang tahun 2021 ini kita telah melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Malam hari ini kita berada di hari terakhir di penghujung tahun 2021 ini, dan kita akan sebentar lagi memasuki tahun yang baru. Kita akan menyongsong tahun 2022 dengan hope in Christ, pengharapan di dalam Kristus. Dan kita percaya sebagaimana apa yang Tuhan katakan, barang siapa yang menaruhkan pengharapannya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Dan biarlah malam hari ini kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama diberkati lewat fellowship malam hari ini. Dan sebelum kita mulai fellowship malam hari ini, kita akan berdoa grace prayer bersama-sama yang akan dipimpin adik kita dari Amazing Kids, yaitu adik Naomi. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat berkumpul bersama dalam ibadah malam tahun baru ini, dan kami dapat bersyukur bersama memuji, meninggikan nama-Mu, dan kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Boleh katakan pada kiri kananmu, Tuhan Yesus sangat baik. Pujilah namamu Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kita rayakan kebaikan Tuhan.
sama-sama angkat suaramu, katakan pujian ini. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari lebih sungguh lagi bangkitkan rohmu. Kita rayakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ku nyanyikan pujian baginya dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Katakan kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita tetap ingin memuji nama Tuhan bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku
syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari teduhkan hatimu bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau perlindungan kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tatamu, ya Yesusku. Hanya Kau yang mampu tenangkan jiwaku. Ku datang padamu dan berseru, takkan kurang panjang uluran tanganmu. Kau selalu menopangku, takkan kurang tajam telingamu Tuhan. Kau selalu menjadi jawaban atas doa-doaku. Mari sama-sama katakan, ku datang padamu, bawakan sembahku, menghadap tatamu, ya Yesusku. Hanya Kau yang mampu
selalu menolong, menopangku, takkan kurang tajam telingamu Tuhan, kau selalu menjawab segala doaku, takkan kurang panjang uluran tanganmu, kau selalu menolong, menopangku, takkan kurang tajam telingamu Tuhan, kau selalu sediakan jawaban atas doaku, kau selalu sediakan, kau selalu sediakan jawaban atas doaku, kau selalu sediakan jawaban, kau selalu sediakan jawaban atas doaku. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami Tuhan. Yesus, Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala pengorbanan-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap rencana-Mu, untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, oh haleluya, haleluya, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur nama-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab nama Tuhan Yesus Kristus nama di atas segala nama. Kami percaya nama-Mu penuh kuasa. Dan kami percaya kami boleh ada pada hari ini. Kami boleh melalui hari demi hari sampai pada akhir tahun ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena tuntunan tangan-Mu Tuhan. Yang membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama angkat ucapan syukur-Mu. Naikkan doa-doa-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh lalui musim ini Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan yang berjalan di depan kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari berkata-kata dengan Bapa di surga. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami memuji-Mu, kami menyembah. Haleluya, haleluya.
Terpujilah nama-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Katakan lebih tinggi. Lebih tinggi dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ditebus dengan darah-Mu, Yesus, ku dijadikan baru. Mari sama-sama dengan imanmu katakan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ditebus dengan darah-Mu, Yesus, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Semua karena anugerah, karena kasih karunia-Mu kami telah sampai di penghujung tahun 2021. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk kekuatan dan penghiburan yang Kau berikan bagi kami sepanjang tahun ini. Sehingga kami sekarang dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati firman-Mu, menerima mujizat dan berkat daripada-Mu. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, urapi setiap kata kalimat lidah bibirku, memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang luka, berkati kami semua. Beri kekuatan bagi yang lemah, beri semangat bagi yang letih lesu. Dan kami bersyukur karena hari ini kami boleh menerima pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tersenyum, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan membaca beberapa teks firman Tuhan dari kitab Roma pada pasal 5 dengan judul Hope in Christ, pengharapan di dalam Kristus. Dan biarlah kita semua mempunyai pengharapan yang baru di penghujung tahun ini, memasuki tahun yang baru untuk menerima berkat yang baru, kemenangan yang baru di dalam Kristus. Demikian firman-Nya, Roma pada pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Bapa oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Bapa. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Bapa telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang diberikan secara khusus ketika saya berdoa untuk 2022. Dan di penghujung tahun ini kita mendengar kabar baik ini karena Bapa sangat mengasihi kita. Dan kasih Bapa itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih luas, lebih besar dari semua yang dapat kita pikirkan, kita bayangkan, melebihi budaya kita, melebihi pengharapan kita, bahkan melebihi kewarganegaraan kita di bumi ini. Karena kasih Bapa membawa kita kepada kekekalan, kepada kenyataan siapa kita di dalam Yesus Kristus. Karena darahnya telah menebus kita sehingga kita sekarang bisa menjadi keluarganya Bapa, warga kerajaan sorga yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Yang menerima kekuatannya Bapa di dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam segala ketidaksempurnaan kita, Roh Kudus memeteraikan kita untuk menerima semua yang dijanjikan. Dan malam hari ini kita bersyukur karena kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang diluputkan. Sepanjang 2 tahun selama pandemi ini, beberapa dari kita mengalami scars, bekas luka, artinya pengalaman-pengalaman yang membekas. Ada beberapa dari kita mungkin saat ini bahkan merasa sendiri, lonely, merasa ditinggal, merasa tidak ada orang yang memperhatikan. Tapi hari ini ada pengharapan di dalam Kristus. Karena Tuhan memberikan kepada kita satu jaminan. Karena oleh karya salibnya kasih itu termeterai, bahwa kita sekarang memperoleh jalan masuk untuk bisa berdiri dengan megah di dalam anugerahnya. Jadi ground, tempat kita berdiri itu adalah anugerah tanpa syarat. Bayangkan bahkan memasuki 2021 yang lalu, sebagian besar kita di dalam pelayanan semuanya mengalami sakit karena pandemi ini. Dan bersyukur tidak satu pun kita dikalahkan, kita menang karena anugerah. Kita boleh tersenyum, kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan dalam kemenangan itu kita bisa lihat bahwa sebenarnya nggak ada sesuatu pun yang layak kita terima. Saya sendiri sampai mengalami kenyataan sudah tidak bertenaga, tetapi toh bisa lolos. Jadi sebenarnya kalau kita ada sekarang di akhir tahun ini untuk bersyukur, betapa Tuhan itu baik banget. Betapa kita bisa ada untuk memperoleh pengharapan baru karena kita percaya Dia punya rancangan buat kita. Dan marilah kita beriman sekarang dengan pengucapan syukur. Karena dengan pengucapan syukur semua kekhawatiran kita memasuki penghujung tahun 2021 ini dan memasuki tahun baru 2022. Dengan rasa syukur semua ketakutan hilang, sirna. Dengan rasa syukur kita bisa punya kekuatan. Karena rasa syukur itu mengingatkan kita betapa kita ada di dalam anugerahnya. Bahkan di dalam anugerahnya kita bisa bermegah dalam segala masalah tantangan yang harus kita hadapi.
Kita bermegah bukan karena masalah itu. Kita bermegah karena kita tahu anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia selalu tersedia bagi kita. Sehingga kita bisa tekun, sehingga kita bisa lolos uji. Dan daya tahan kita untuk memperoleh berkat yang Tuhan beri itu adalah karena ada pengharapan di situ. Dan pengharapan yang dari Tuhan tidak mengecewakan. Maka hari ini biarlah pengenalan akan kasih itu memberi kita kesadaran bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kamu ada yang merasa sendiri, ada yang merasa terluka, ada yang merasa sekarang sudah benar-benar tidak punya pengharapan, bangkitkanlah semangatmu, jadilah percaya karena kamu dan saya ada di dalam kasih karunia-Nya. Di situ kita bermegah untuk memperoleh kemuliaan karena pengharapan kita ada di dalam Kristus yang bangkit. Sehingga kita sekarang boleh punya keberanian untuk percaya. Boleh dengan percaya diri kita akan melangkah memasuki tahun 2022. Karena Dia yang menyertai kita sepanjang tahun ini, Dia juga akan menyertai kita memasuki 2022. Dan bersyukurlah untuk hal itu. Sehingga yang pertama marilah kita semua bersyukur, boleh pegang jantungnya sejenak, angkat satu tanganmu, taruh tanganmu di dada, doa, mengucap syukur. Berterima kasih untuk semua yang kita bisa ingat untuk kebaikannya. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih dengan sengaja untuk hal-hal yang selama ini kita tidak pikirkan. Untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk hubungan yang terpelihara. Untuk pelayanan di mana kita masih bisa melayani. Untuk berkat, untuk udara, untuk semua fasilitas hidup. Untuk semua yang Tuhan sediakan, mengucap syukurlah. Dan biarlah kesadaran akan pengucapan syukur ini memberikan kita kekuatan. Dan yang kedua, kita boleh bermegah karena kita tahu Yesus tidak terkalahkan. Dan Dia memanggil kita untuk ada di dalam Dia. Dia memberi tubuhnya, Dia memberi darahnya. Dia yang membela perempuan yang kedapatan berzina. Sekarang ada di dalam kita untuk mengingatkan kita bahwa Dialah terang dunia yang memberi pengampunan. Dia yang menjamah orang kusta tanpa syarat. Hari ini Dia ada di dalam kita ada di dalam Dia. Untuk memberikan kepada kita keyakinan. Apapun yang kita harapkan di dalam Dia, Dia yang bela. Dia yang akan memberi jaminan untuk menjawab doa kita. Itu sebabnya jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Boleh katakan kepada orang-orang di sekitarmu, katakan percayalah, bersyukurlah, yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Nah di dalam Ibrani pada pasal 6, pada ayatnya yang ke-18 dan 19, atau kita akan baca sampai ayat 20, ditulis tentang pengharapan yang indah ini. Demikian firman-Nya. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Bapa tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Wow, ayat ini kaya sekali. Ayat ini benar-benar sangat kaya karena memberikan kepada kita banyak hal yang memberi kekuatan, semangat dan pengharapan dan sukacita. Kenapa? Kenapa mesti ditulis Melkisedek? Karena keimaman menurut Melkisedek adalah keimaman hidup yang kekal. Artinya imam besar menurut aturan Lewi bisa mati. Selesai keimamannya. Tetapi keimaman Melkisedek itu keimaman yang memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau dia menjamin sampai kapanpun, dia tetap ada menjamin. Sehingga sepanjang kita tetap berharap, pengharapan kita terjamin. Nah itu sebabnya digambarkan seperti sauh. Sauh tidak pernah lebih besar dari kapalnya. Tapi sauh yang kecil bisa menahan kapal yang besar. Walaupun terombang-ambing di laut, dia tidak bergerak. Bukan karena sauh itu, tapi karena sauh itu disangkutkan. Jadi kalau sauh atau kapal menurunkan jangkar itu diturunkan, diulur. Sesudah diulur akan ditarik. Dan waktu ditarik
jangkar itu akan bergerak sampai dia berhenti ketemu batu karang. Dan begitu dia ketemu batu karang, terus ditarik sampai kapal itu tertahan. Srek. Dan tidak akan bisa bergerak lagi. Jadi kekuatan itu ada di batu karang itu. Dan batu karang itu, sahu itu dikatakan berlabuh di balik tabir. Gambaran ruang Maha Kudus di mana ada darah dipercik, ada tutup pendamaian. Itu sebabnya Paulus mengatakan kita bersyukur karena kita sekarang memperoleh damai sejahtera. Karena kita yang telah dibenarkan, kita yang telah dikuduskan, kita telah menerima damai sejahtera. Kita orang-orang yang menantikan Yesus datang dengan sukacita. Kita menantikan kehadirannya dalam kenyataan yang sesungguhnya yang bisa kita lihat. Kita harus pahami ini benar-benar. Kenapa? Karena kita berkarir, kita akan punya banyak pekerjaan-pekerjaan di dunia ini. Tapi jangan lupakan kita adalah anak-anak Bapa yang menantikan kedatangan Yesus. Kita harus berfokus sungguh-sungguh kepada kenyataan ini. Bahwa kita adalah orang-orang masa depan, orang-orang di masa yang akan datang. Walaupun kita sekarang ada di tempat ini, sekarang. Bapak mau kita benar-benar sadar panggilan ini adalah suatu pengharapan yang tidak bisa digoyahkan. Itu sebabnya kita akan baca sebentar kitab Roma pada pasal 9 ayat 17 untuk memperoleh pemahaman bagaimana cara berpikirnya Tuhan. Karena di masa pandemi ini kita bisa melihat banyak hal. Betapa uang tidak bisa menolong. Jadi orang yang banyak uang pun tidak bisa menolong dia untuk memperoleh keselamatan. Jabatan tidak bisa menolong. Bagaimana orang punya jabatan pun tidak bisa menolong keselamatannya. Bagaimana orang bahkan punya rumah sakit pun bisa tidak dapat tempat di rumah sakit. Orang punya tanah banyak bisa tidak punya tempat kuburan. Kita akan baca Roma 9 ayat 17 dan kita memperoleh pemahamannya. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi dikatakan Firaun dibangkitkan. Jadi berbicara tentang kekuasaan dunia. Bisa berbicara tentang uang, bisa berbicara tentang perdagangan, tentang bisnis, kekuasaan kepemilikan, teritori, ataupun pangkat, atau apapun. Tapi Tuhan katakan kepada Firaun dalam firman ini, kubangkitkan engkau supaya aku bisa menyatakan kuasaku kepadamu. Jadi kita bisa melihat sepertinya uang berkuasa supaya Tuhan kasih tahu bahwa Tuhan berkuasa lebih dari uang. Tuhan mempertontonkan bagaimana jabatan itu sangat berkuasa, bisa mengatur banyak orang. Tetapi Tuhan kasih tahu betapa Tuhan lebih berkuasa dari jabatan. Tuhan kasih tahu ada virus yang berkuasa, tapi Tuhan kasih tahu juga ada Dia yang sanggup melindungi dan memproteksi kita sampai saat ini. Supaya kita jangan salah lihat. Supaya pengharapan kita bukan tentang kebutuhan kita sekarang. Pengharapan kita tentang Yesus yang akan datang. Yesus yang akan menjemput kita ke awan-awan. Kita akan terangkat ke awan-awan, melihat kemuliaan. Sehingga dengan iman kita sekarang bisa percaya, easily dengan mudah, dengan natural, secara alami, alam bawah sadar kita bisa paham bahwa Dia pasti memberkati kita. Dan kalaupun ada tantangan kita tidak goncang, tidak goyah, tidak bimbang karena kita tahu Dia yang mengasihi kita jauh lebih dahsyat kuasanya dari semua yang harus kita hadapi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, beban berat. Pakailah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang enak rasanya. Dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan menerima kelegaan, menerima damai sejahtera. Justru kita yang memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, kita akan bermegah. Kita mempunyai kekuatan karena pengharapan kita tidak akan sia-sia. Itu sebabnya dikatakan bahwa seperti sauh yang dilabuhkan ke balik tabir. Kalau kamu sekarang sedang mengalami kesusahan, kebimbangan, keraguan, merasa sendiri, bersukacitalah. Karena kita punya satu keluarga, keluarganya Bapa.
yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan kita berharap 2022 menjadi tahun di mana kita bisa saling berkoneksi untuk menjadi berkat dan memberkati. Karena Tuhan Yesus mau kita memahami bahwa di dalam Dia kita aman, di dalam Dia kita terjamin, di dalam Dia kita terpelihara, di dalam Dia apa yang menjadi kebutuhan kita semuanya Dia sediakan. Kita seperti prajurit yang berperang, tidak berpikir tentang seragam, tidak berpikir tentang peluru, tidak berpikir tentang apapun, semuanya disediakan. Tugas kita adalah memberi hidup kita, mempunyai pengharapan, dan tidak pernah bimbang, tidak pernah goyah. Karena kita tahu pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah tergoncangkan. Haleluya. Kita boleh bersyukur, kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang terakhir kita akan baca di dalam Wahyu pada pasal yang ke-14 ayat 12. Kenapa saya baca ayat ini? Karena ketika saya membaca surprise, ayat ini menggunakan kata penting. Ini penting. Dan biarlah ini menjadi rasa syukur kita, sekaligus ini juga menjadi pengharapan kita di dalam Kristus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Bapa dan iman kepada Yesus. Kita tidak perlu membaca seluruhnya, kita ketahui bahwa di kitab Wahyu banyak sekali hal-hal yang menuliskan tentang zaman akhir di mana kita berada. Dan semua itu menggoncangkan iman karena sepertinya kita rentan dan lemah. Tetapi sejak awal dari pertama pemberitaan ini kita telah diingatkan bahwa kita adalah keluarganya Bapa. Kita miliknya Bapa, kita milik Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan yang penting adalah ketekunan, iman kepada Yesus Kristus. Nah, ketekunan ini di dalam teks kitab Wahyu yang sama di pasal 2, ayat yang kedua sampai keempat, menulis demikian. Ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi ketekunan di sini, ketekunan yang luar biasa, bahkan sudah sampai rela berkorban. Tetapi Tuhan bilang kamu jatuh dari kasih yang semula. Karena ketekunan di sini di dalam teks 1 Tesalonika 1 ayat 3 dalam bahasa Inggris itu dituliskan, kita akan lihat, dikatakan your work of faith, pekerjaan iman. Di kitab Wahyu tinggal pekerjaan. Jadi mereka kerja tapi tinggal rutinitas, nggak ada imannya. Kita lihat lagi di Tesalonika, selain work of faith, di situ dikatakan labor of love. Jerih susahnya, jerih payahnya, kerja kerasnya, tapi of love, kasih. Dan kasih ini kasih agape, kasih dari Bapa. Berbicara pengenalan akan kasih Bapa. Jadi banyak orang yang kerja keras untuk segala hal, baik pelayanan, rumah tangga, tapi udah kering karena kasih Bapa sudah tidak ada. Dan yang terakhir di 1 Tesalonika 1 ayat 3, kita lihat di situ ada passion, ada ketekunan. Tapi ketekunan ini adalah ketekunan of hope. Bertekun di dalam pengharapan, dan pengharapan yang kita bicarakan adalah pengharapan karena iman di dalam Kristus. Supaya dengan ini kita memahami yang penting di sini di dalam kitab Wahyu. Dikatakan yang penting. Kenapa kita baca kitab Wahyu? Supaya kita sadar. Kita bukan hidup sekedar untuk mencapai apa yang kita mau. Tapi kita hidup untuk sampai kepada apa yang Bapa kehendaki dalam hidup kita. Kita harus benar-benar berfokus bahwa kita adalah ciptaan baru yang masuk ke dalam kehidupan Kristus yang menang. Yang memberikan kepada kita kehidupan yang penuh pengharapan. Itu sebabnya kita percaya segala sesuatu sedang terjadi, bahkan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan semua yang buruk sepanjang 2021, kalau ada dan menimpa kita, bersukacitalah karena semua itu di dalam iman kepada Kristus Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran.
Dan saya percaya di dalam kebenaran apa yang kita tabur semuanya akan kita tuai kembali lipat kali ganda. Itu sebabnya jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Teguhkanlah hati kita, jadilah percaya, pegang teguh pengharapan kita. Karena ketekunan yang dimaksud adalah ketekunan untuk berharap. Dan berharap yang dimaksud adalah berharap karena kasih karunia Kristus. Karena dengan demikian kamu dan saya tidak akan digoyahkan. Kita pasti menerima janjinya. Karena dia yang berjanji setia untuk menggenapi. Di dalam Roma dituliskan bagaimana pengharapan itu timbul dari ketekunan, timbul dari tahan uji. Sehingga kita bukan orang-orang gampangan. Kita adalah orang-orang yang dibentuk Tuhan menjadi murid-murid yang dikasihinya. Ketika Goliat bertarung melawan Daud hanya pakai batu kecil, 5 batu, gambaran kasih karunia. Tetapi Daud mempunyai sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena namanya sendiri adalah yang dikasihi. Dan dengan percaya diri dia maju. Ketika Goliat bergerak, dia berlari, dia seperti menyongsong tantangan itu, dia menyongsong musuhnya itu untuk menerima kemenangan. Biarlah pengharapan di dalam Kristus hari ini memberikan kepada kita kekuatan. Banyak yang kita takutkan, banyak yang kita tidak pahami. Tapi kita akan maju dengan percaya diri, karena kita tahu pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Saya akan tutup session ini dengan membaca Ibrani pada pasal 10 ayat 23. Demikian firman-Nya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 2 ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya berdoa semua yang menjadi pengharapan kita memasuki tahun 2022, kita semua akan melihat kegenapannya. Dan semua bahkan yang pernah hilang, yang pernah mengecewakan, yang pernah menyakiti di sepanjang 2021. Karena kasihnya, dia akan ubah semuanya menjadi berkat yang akan memberkati kehidupan kita. Karena Bapa yang kita kenal adalah Bapa yang adalah kasih. Dan Yesus yang menjanjikan dialah Yesus yang setia sampai mati untuk membela kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Kita akan bangkit berdiri, saya mengundang siapapun yang ikut ibadah ini dimanapun kita berada, kita bangkit berdiri. Bersama Pastor Elizabeth dan bersama teman-teman pastoral yang lain. Kita akan bersama-sama nyanyikan satu lagu pujian, Grace Alone. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri
kita sembah. Bapa yang baik, Bapa yang ada kasih, Holy Spirit, terpujilah namamu Yesus. kami agungkan namamu Tuhan, kepadamu kami berharap, Engkau pengharapan kami. Haleluya, haleluya, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Sebut bagi terpujilah namamu. Dia adalah kuasa Bapa. di dalammu. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Grace alone. Grace alone, which God supplies. Strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari dimanapun kita berada boleh angkat kedua tanganmu. Teman-teman pastoral, mari kita berdoa bagi semua jemaat dimanapun mereka berada. Ucapkan berkat, ucapkan pengharapanmu. Berkata-katalah dengan iman untuk masa depan di tahun 2022. Bahkan sepanjang 2022 kita akan diberkati. Bapa urapi mereka, berkati mereka. Aku mengucapkan kesembuhan, keselamatan, perlindungan, protection, berkat di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kebimbangan. Pengharapan di dalam Kristus memberikan kepada kami anugerah yang berlimpah-limpah. Kami percaya ya Bapa, yang sakit semua disembuhkan, yang luka semua dipulihkan, semua yang letih, lesu, yang beban berat, Engkau angkat mereka, Engkau beri kekuatan, memberikan penghiburan di dalam nama Yesus Kristus. Dan tidak ada satupun dari kami terhilang. Kami semua terhitung dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Bahkan seluruh keluarga besar kami menerima kasih karunia-Mu, menerima keselamatanmu. Terima kasih Bapa. Bangsa kami Engkau berkati. Perlindungan bagi bangsa kami, perlindungan dari tempat maha tinggi. Untuk Bapak Presiden Jokowi, bersama Pak Amin Ma'ruf, bersama semua jajaran menteri, semua pemerintah daerah, TNI, Polri, dan semua departemen, kami percaya perlindungan, pengurapan, dan kekuatan dari surga memberkati bangsa kami. Kami semua dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam kemuliaan. Kami berdoa ya Bapak, bahkan 2024 akan ada pemilu. Engkau telah menetapkan, Engkau telah persiapkan anak-anak bangsa yang terbaik, yang nasionalis, yang Pancasilais, yang akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan kami percaya ya Bapak, kami semua bersama tim pastoral dan leaders dan semua tim pelayanan dipagari, dilindungi, diberkati di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk fellowship di penghujung tahun 2021 ini. Kami memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami memperoleh semangat yang baru. Kami beriman dan bertekun.
Karena pengharapan di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Haleluya. Kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti saja. Kita mengenang kasih Tuhan yang begitu besar. Kita percaya bahwa apa yang kita imani, apa yang menjadi pengharapan kita, semuanya akan digenapi. Dan mari kita bersama-sama menerima kasih karunia-Nya yang besar ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kami akan memasuki tahun 2022 di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu. Kami percaya segala dosa kami telah diampuni. Kami telah dibenarkan, disucikan untuk menerima kemuliaan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus segala penyakit kami sembuh hari ini. Saat ini juga semua yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimeteraikan menjadi milik Bapa. Kami dimeteraikan untuk diberkati segala kutuk, segala penderitaan, segala penghukuman akibat dosa. Semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan Roh Kudus memeteraikan kami semua untuk diberkati. Untuk hidup di dalam segala kelimpahan. Untuk hidup bagi kemuliaan Bapa. Melayani sesama dan menjadi berkat bagi sesama. Dan kami percaya ya Bapa, di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata tetelestai, semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu di penghujung 2021. Kami menerima anugerah-Mu yang terbesar. Kami percaya segala kutuk diubah menjadi berkat. Dan dengan pengharapan, dengan percaya diri kami akan melangkah memasuki 2022 dengan iman. Pengharapan kami di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Terimalah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Mari kita angkat cawan ini. Kita imani Tuhan Yesus yang sehat sempurna dihancurkan. Dari bilur-bilurnya mengalir darah. Bahkan dari kepala sampai ke kaki Ia mencurahkan darah. Untuk hari ini kita percaya memasuki 2022 kita semua terpelihara sehat sempurna. Kepada kita diberikan umur panjang, diberikan kebahagiaan dan berkat kehidupan. Bahkan diberikan pemulihan. Dan kita bersyukur bersama-sama. Bapa, kami berterima kasih oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah memperoleh pengampunan dosa. Kami telah memperoleh pendamaian. Kami telah memperoleh jaminan keselamatan yang kekal. Bahkan kami memperoleh perlindungan yang sempurna dan bersyukur sampai saat ini kami memperoleh keselamatan. Kami menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk menutup 2021. Bahkan memasuki 2022 dengan kemenangan, dengan keselamatan, dengan kuasa sebagai ciptaan yang baru, manusia baru yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Kami semua adalah tubuh Kristus yang akan melayani sesama dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami akan menyambut Tuhan Yesus datang, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima, kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Jika ada minyak di tanganmu, percayalah Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita, berkuasa atas kita. Dan kita beriman
Minyak ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan dimanapun minyak ini dicurahkan, kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan Bapa. Haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur, kita berterima kasih hari ini. Kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah menguatkan kita di penghujung tahun 2021 ini. Betapa kita sekarang boleh memahami untuk kita boleh melangkah memasuki tahun 2022, yaitu dengan pengucapan syukur. Karena kita tahu pengharapan kita di dalam Kristus adalah sau yang kuat dan tidak akan pernah mengecewakan. Percayalah, kita akan memasuki tahun 2022 dan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan akan menyertai kehidupan setiap pribadi kita. Itu sebabnya dengan sukacita hari ini kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, maka saatnya kita juga akan bersyukur untuk membawa persembahan kita. Kita percaya sebagaimana kita menabur, kita juga akan menuai. Maka biarlah setiap rupiah yang kita bawa di hadapan Tuhan, yang kita bawa untuk mendukung pelayanan ini, Tuhan akan berkati kembali, berlipat kali ganda. Dan sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di malam tahun baru ini Tuhan. Kami telah siapkan hati kami untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2022 dengan kemenangan. Terima kasih untuk firman dan kebenaran-Mu yang telah disampaikan hari ini. Berkati selalu Pastor Joshua Tumakaka, dan Tuhan senantiasa memberikan hikmat marifat untuk selalu mengajar kami di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami terus mendapatkan kekuatan melangkah menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Maka hari ini sebagai ungkapan syukur kami juga kami akan membawa persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita karena kami telah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya setiap rupiah yang kami bawa ini, Tuhan berkati kami di dalam segala kelimpahan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, ku terpesona. Puji syukur buat kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam kesesatan, Kau memberiku kelegaan, Yesus Kristus pengharapanku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, ya lidahku memuji-Mu, kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, betapa mulia nama-Mu di bumi, keagungan-Mu mengatasi langit, tak cukup memandang-Mu, sebab perbuatan tangan-Mu tak cukup memandang-Mu, sebab perbuatan tangan-Mu
terpesona. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di malam tahun baru ini Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan, dengan kebahagiaan, dan apapun yang saudara kerjakan diberkati, selalu berhasil dan selalu beruntung. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan yaitu video kegiatan dari anak-anak Amazing Kids menyambut malam tahun baru. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Yohana Victoria Mora. Merry Christmas, damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Selamat Natal, guys. Tuhan Yesus memberkati. A king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. Because of Jesus, I'm not worried. Because of Jesus, I'm grateful. Because of Jesus, always with me in every moment. Yes, because He is Immanuel. Bapa mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Hope in Christ. Hope in Christ is a hope without end. There is always hope in Christ. Our hope in Christ is secure. Thank you, Lord Jesus Christ. On the cross, you saved the Palestine. We believe everything is finished. Amen. Demikianlah tadi video kegiatan anak-anak Amazing Kids menyambut malam tahun baru. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan video kesaksian, yaitu seorang ibu yang mengalami perjalanan hidup yang luar biasa. Dan di dalam perjalanan yang bertahun-tahun menghadapi begitu banyak tantangan, beliau tetap berharap dan berharap sampai akhirnya pengharapannya di dalam Tuhan benar-benar Tuhan jawab dan tidak akan mengecewakan. Kita akan menyaksikan seorang ibu yang luar biasa juga, seorang member di Grace of Christ Community Church, Ibu Maria Susi. Mari kita saksikan. Shalom, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya bersyukur Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa bersaksi pada malam hari ini. Semua karena kasih karunia dan anugerahnya saja. Dan saya juga bersyukur, berterima kasih juga kepada Bapak Pastor Gembala Yosua Tumokaka, juga bersama para pastor dan para tim pelayanan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini. Perkenalkan, di sini nama saya Ibu Maria Susi. Saya pensiunan dari PNS dan usia saya sekarang sudah 62 tahun. Bapak Ibu yang terkasih,
saya bergabung dengan komunitas ini sejak tahun 2012. Nah, saat itu Bapak Ibu Saudara, saya mempunyai rumah, memang mempunyai rumah sendiri. Tetapi saya lagi ada masalah, saya terlilit hutang. Dan hutang saya bukan hanya ke bank, tapi juga ke rentenir. Nah, puji Tuhan, saat itu saya bergabung dengan komunitas ini, pasti saya berharap untuk semua masalah saya itu bisa selesai. Tapi apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang saya terima? Makin rumah saya terjual karena saya sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutang saya. Tetapi itu pun ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tapi saya tetap bersyukur, saya tetap bergabung dengan komunitas ini, saya mengikuti pengajaran dari komunitas ini. Sehingga akhirnya hingga menuntun saya untuk belajar lebih dalam lagi di komunitas ini, yaitu saya ikut kelas leader di komunitas ini. Di sini saya menerima pengajaran kasih karunia itu, mengenai terang, kebenaran, dan kasih. Dan saya diajarkan untuk mengenal dan memahami kasih Bapa dalam hidup saya. Dan saya juga diajari lebih memahami lagi status saya siapa di depan Bapa. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat itulah apa yang saya terima, saya masih dikejar-kejar dengan hutang. Saya tiap hari harus menerima telepon dari pihak bank, juga saya didatangin debt collector dengan ancaman-ancaman. Tapi ya Tuhan, saya tetap bersyukur. Apa Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengangkat tubuh darah, saya hanya mengucap syukur. Dengan tubuh darah itu saya percaya bahwa sesuai firman-Nya di Yohanes 6 ayat 56, saya percaya bahwa Bapa ada bersama saya. Jadi sehingga membuat saya semakin kuat lagi menjalani kehidupan hari lepas hari. Dan di dalam doa saya tidak lupa selalu berdoa grace prayer, dan saya juga pengurapan minyak karena saya percaya itulah pengurapan Roh Kudus dalam hidup saya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di saat seperti itulah di saat itu saya masih punya mobil. Saat itu juga saya punya mobil. Dan saya pun setelah rumah saya terjual, saya kontrak. Jadi saya sudah hidup di rumah kontrak, tetapi saya dihibur, saya dapat mobil. Saya dapat mobil saat itu. Jadi saya masih bisa mengatasi hidup saya pakai kekuatan saya sendiri. Akhirnya ya ceritanya mobil pun akhirnya yang saya punya, saya sudah mengikuti pengajaran di komunitas ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mobil pun saya akhirnya lenyap, mobil saya hilang. Di dalam jangka waktu 3 bulan, mobil saya pun juga akhirnya lenyap juga. Dan di dalam hidup di kontrak itu saat itu, kembali kekuatan saya hanya berdoa, saya hanya mengangkat tubuh darah, saya hanya berdoa grace prayer, saya hanya pengurapan dengan minyak kudusnya, minyak zaitun yang sudah didoakan. Puji Tuhan, hingga saya menjalani kehidupan seperti itu dan saya terus bergabung di dalam komunitas ini. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya semakin terpuruk pada saat itu. Karena saya sudah tidak mampu lagi untuk membayar kontrak rumah. Dan di saat itu pun berbarengan saya harus mau melamar anak saya, melakukan lamaran buat anak saya, dan saya harus melakukan pernikahan buat anak saya. Benar-benar saya berada di titik nol. Saya udah benar-benar tidak bisa berkata apapun juga. Tapi saya bersyukur, saya tetap mengangkat tubuh darah, tetap saya mengucap syukur karena percaya saya kasih Bapa tetap menyertai hidup saya. Di saat itu saya tetap menjalani, semuanya berjalan. Saya bisa menikahkan, saya bisa melakukan lamaran buat anak saya, dan puji Tuhan saat itu saya dapat diganti mobil baru lagi. Dan mobil baru itu benar-benar anugerah karena saya tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun.
Di saat seperti itu saya bersyukur dan bersyukur, tapi di titik lagi nol saya tidak bisa lagi membayar kontrak. Setelah itu akhirnya saya harus pindah Bapak Ibu Saudara kembali ke kontrak di rumah petak yang hanya luas 50 meter. Saya bersyukur sekali, saat itu juga kembali saya hanya mengucap syukur menjalani hidup saya dengan sehari-hari. Satu, memang saya setiap hari membaca firman. Itu pasti kita lakukan karena memang Roh Kudus sudah memberikan satu tanda kepada saya bahwa saya harus balik kembali ke firman, bahwa saya harus mau belajar firman. Akhirnya saya membaca firman setiap hari 3 pasal. Saya tubuh darah, saya minyak zaitun. Terjadi luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus ajaib. Baru 2 bulan yang lalu selalu doa saya minta rumah yang layak. Ternyata semua Tuhan jawab. Jadi 2 bulan yang lalu saya benar-benar mendapatkan suatu rumah yang saya minta kepada Bapa, dan ternyata rumah itu lebih dari apa yang saya pikirkan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, begitu baiknya Tuhan Yesus menjawab doa-doa kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga jangan jemu-jemu untuk berdoa. Tetap setialah dengan kasih karunia dan pahamilah status kita di depan Bapa. Kalau kita memahami status kita di depan Bapa, kita jadi rest dalam menghadapi kehidupan ini. Seperti apa yang saya alamin saat ini, benar-benar saya sudah rest. Saya bebas semua hutang piutang saya sudah dibalikan mobil saya, lebih-lebih rumah saya juga sudah dikembalikan lagi. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit kesaksian saya pada malam hari ini. Saya tetap percaya dan tetap berpengharapan di dalam Kristus. Memasuki tahun yang baru ini, percayalah bahwa Tuhan Allah kita hidup, Tuhan Yesus itu adalah hidup dan ada melalui tubuh dan darahnya. Dan kita tetap berdoa grace prayer. Saya percaya pengucapan syukur itu pasti Tuhan jawab semua doa-doa kita. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita telah menyaksikan itu kesaksian yang luar biasa yang memberkati kita di malam tahun baru ini. Dan sebelum kita menutup, kita juga akan menyaksikan satu cuplikan lagi, yaitu bagaimana kegiatan Grace of Christ Community Church dari awal tahun 2021, apa yang telah Tuhan taruh di dalam visi misi di pelayanan ini. Dan biar saudara bisa melihat kembali dalam video Kaleidoskop 2021 Grace of Christ Community Church. Hidup kita ini milik Yesus, bukan kita yang mempertahankan hidup. Dia yang kerja di dalam hidup harus hidup dan harus diberkati. Dan Dia mau kamu dan saya berjalan bersama Yesus. Karena Yesus Tuhanlah yang kita butuh kasih Bapa. Dialah sebenarnya yang memelihara kita. Rest yang Tuhan berikan kepada kita, damai sejahtera adalah jiwa. Tuhan, inilah rinduku, ubahlah hatiku selalu, jadikanku Allah dalam kerajaan-Mu. Dan Dia mau kamu dan saya berjalan bersama Yesus. Karena Yesus adalah wujud kasih Bapa. Karena Dia adalah kesempurnaan dari apa yang dilakukan oleh Ayub. Dan Dia melakukannya karena kasih Bapa untuk kita. Supaya kita sekarang menjadi percaya. Kita harus yakin bahwa kita di dalam Kristus adalah orang benar. Tubuhmu dilatih untuk percaya, jiwamu dilatih untuk apa? Percaya. Karena dengan percaya kamu dan saya rest. Tuhan mendidik kita supaya kita diberkati. Memang tidak instan,
Karena dia mau membentuk karakter kita supaya kita menjadi kuat dan kita bisa mengasihi. Ku persembahkan bagimu, kau angkatku jadi anak kerajaanmu, serupa gambaranmu. Tuhanlah yang kita butuhkan. Dialah sebenarnya yang memelihara kita. Dia berjalan bersama kita. Ketika kita mengenal Dia yang mengasihi, yang menyenangkan, yang membahagiakan, memberkati kita, maka kita bersuka cita karena Dia yang menyertai. Hari ini kasih tahu, engkau punya Bapa, Bapa yang baik, Yesus Kristus. Dia yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada dalam hidupmu menjadi ada karena Dia mengasihimu, karena Dia punya perjanjian damai. Hidupku. Puji Tuhan, dan kita telah sampai di penghujung yaitu fellowship kita pada malam tahun baru ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk kesetiaan saudara telah bersama-sama dengan kami sepanjang fellowship di malam tahun baru ini. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan melimpah buat setiap pribadi kita. Dan kita akan akhiri dengan kita menerima doa berkat, tetapi sebelumnya kita akan menutup di dalam doa penutup, doa pengucapan syukur yang akan dipimpin oleh Nick Situmorang, anak Amazing Kids. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah malam tahun baru pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian, hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah malam tahun baru ini dan kita akan memasuki tahun baru 2022 dengan pengharapan di dalam Kristus. Dia yang akan memegang tangan kanan kita untuk memberikan kemenangan.
Kita akan melewati banyak tantangan, banyak menghadapi berbagai macam tantangan. Tetapi dia akan menyertai kita. Dia akan memberikan jaminan keselamatan buat kita. Bahkan kita akan diberi keberuntungan, kemujuran, bahkan berkat di dalam segala kelimpahan karena kasih-Nya. Dan percayalah, kita semua akan bersama-sama menikmati kasih karunia-Nya sepanjang tahun 2022. Hanya berkat kasih karunia, kemurahan dan kebajikan yang akan menyertai kita. Dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita. Memelihara tubuh, jiwa dan roh kita sempurna. Oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara kita semua. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Dan saya bersama istri Pastor Elizabeth, bersama semua tim pastoral dan semua tim pelayanan, kami mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2022. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Hope in Christ.